Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Tina Sriwantini sebagai tutor mata pelajaran IPS untuk kelas 6 paket A semester ganjil di PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran dengan judul bahasan kerjasama Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini yang pertama, siswa dapat memahami pengertian ASEAN dan tujuan dari pembentukan ASEAN. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa dapat memberikan contoh nyata kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Pengertian ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan sebuah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Berikut ini merupakan negara-negara anggota ASEAN. Ada Myanmar, ada Thailand, ada negara Laos, negara Vietnam, negara Brunei, negara Kamboja, negara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Tujuan dari pembentukan ASEAN yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Poin yang kedua, tujuan dari pembentukan ASEAN adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum. Yang ketiga, dari tujuan pembentukan ASEAN meningkatkan kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Poin keempat dari tujuan pembentukan ASEAN yaitu meningkatkan upaya kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan teknologi. Setelah mengetahui definisi ASEAN itu apa, negara anggota ASEAN itu mana saja, dan tujuan dari pembentukan ASEAN itu apa saja, kemudian selanjutnya kita belajar mengenal bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN di bidang ekonomi. Nah, yang pertama ada zona perdagangan bebas ASEAN atau dikenal dengan Asian Free Trade Area atau AFTA. Nah, ini merupakan kerjasama dengan tujuan mendukung produsen dalam sektor produksi di tingkat lokal agar dapat memperoleh fasilitas khusus, yaitu dengan menghapus tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Nah, dengan adanya penghapusan tarif, hal ini memungkinkan Indonesia meningkatkan ekspor impor barang dan jasa. Nah, sebagai contoh, mereka diberikan hak untuk membayar tarif bersama dan efektivitas sekitar 5-10% untuk setiap produk dengan AFTA. Nah, hambatan dalam perdagangan dapat diatasi dan daya saing produk lokal juga semakin meningkat. Kerjasama ini tidak hanya mencakup produk barang,
tetapi juga termasuk telekomunikasi dan layanan keuangan. Selanjutnya, bentuk kerjasama Indonesia itu di bidang industri ada ICU, ASEAN Industrial Cooperation. ICU merupakan bentuk kolaborasi ASEAN dalam sektor industri yang bertujuan untuk mengembangkan pusat-pusat industri di berbagai negara anggota. Nah, adapun contoh dari kerjasama di bidang industri yang pertama dengan adanya proyek vaksin ASEAN. Nah, ini proyek vaksin ASEAN berada pabriknya itu di negara Singapura. Nah, selanjutnya ada proyek pupuk urea ASEAN. Nah, ini pabrik pupuk ureanya ada di Malaysia. Untuk selanjutnya ada proyek pupuk Aceh ASEAN. Nah, sentral industri pupuk di Aceh. Nah, ini berada di Indonesia. Selanjutnya ada proyek pabrik tembaga ASEAN, berlokasi di pabrik tembaga Filipina. Nah, selanjutnya proyek soda abu batu garam ASEAN. Nah, lokasi proyeknya berada di Thailand. Nah, itu merupakan beberapa contoh kolaborasi di bidang ekonomi ASEAN yang menunjukkan komitmen mereka dalam memajukan sektor industri dan perekonomian di wilayah tersebut. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Yang pertama di bidang pendidikan dan pelatihan. Nah, program ini dicontohkan seperti pertukaran pelajar dan beasiswa antar negara anggota ASEAN. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Nah, contoh bentuk kerjasama di bidang sosial lainnya adalah di dalam hal kesehatan. Nah, di mana ini merupakan kerjasama dalam penanggulangan penyakit menular, program kesehatan masyarakat, dan peningkatan layanan kesehatan. Selanjutnya, bentuk kerjasama dalam penanggulangan bencana. Artinya kerjasama dalam menghadapi dan mengatasi bencana alam melalui ASEAN Coordinating Center of Humanitarian Assistance on Disaster Management atau sering disebut AHA Center. Bentuk kerjasama lainnya antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN di bidang budaya dicontohkan dengan adanya festival kebudayaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya ASEAN untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya masing-masing negara anggota. Yang kedua, dalam bentuk pertukaran budaya. Nah, program pertukaran seniman, pelajar, dan budayawan antar negara anggota untuk mempererat hubungan kebudayaan. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya di bidang budaya seperti dalam promosi pariwisata, di mana kerjasama dalam mempromosikan destinasi wisata di kawasan ASEAN untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Serta jangan lupa untuk melanjutkan ke bagian penilaian supaya warga belajar semua meraih nilai yang maksimal. Sekali lagi atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.